Halo, perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila dengan NIM 211010203 dari kelas 21.4 dengan dosen pengampu Ibu Desma Erika Mariati, MSPD, MSI. Dalam video ini, saya akan membahas 3 kasus pelanggaran etika bisnis. Namun, sebelum masuk ke dalam kasusnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis adalah mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, serta ekonomi dari berbagai keputusan dan tindakan yang akan hendak dilakukan. Etika bisnis adalah hal yang perlu ditetapkan saat perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, hingga masyarakat umum. Untuk kasus pertama, yaitu PT Samko Farma dan PT Cibrus Farma. Pada PT Samko Farma dan PT Cibrus Farma telah melakukan pelanggaran dalam hal kode etik berbisnis, yaitu perlindungan konsumen karena memproduksi obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan detikol atau EDDIJ yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga BPOM. Obat dengan kandungan EDDIJ yang melebihi batas aman diduga dapat menyebabkan lonjaknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu. Hal ini terlihat sangat jelas bahwa PT Samko Farma dan PT Cibrus Farma telah melanggar kode etik dalam berbisnis, yang dimana telah dipaparkan oleh ahli Sonikov pada tahun 1998, yaitu tentang prinsip otonomi kejujuran dan juga prinsip saling menguntungkan. Selain itu, kedua perusahaan farmasi tersebut juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaminan konsumen. Untuk kasus kedua adalah kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Garuda Indonesia, di mana korupsi PT Garuda yang merugikan Indonesia sebesar 8,8 triliun. PT Garuda Indonesia dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi oleh beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bursa Efek Indonesia atau BEI atas kecurangan pengakuan pendapatan pada laporan keuangan di tahun 2018. Kerugian negara akibat kasus korupsi di PT Garuda Indonesia Persero Tbk mencapai 8,8 triliun. Kerugian besar tersebut diakibatkan oleh penggandaan pesawat ATR 72600 yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penggandaan BUMN. Adapun kerugian juga terjadi akibat para tersangka tidak menerapkan prinsip business gentleman rule, sehingga mengakibatkan performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan. Sanksi PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk terbukti melakukan pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK 04 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan pabrik dan diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta. Selain itu, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk juga dikenakan sanksi administratif berupa masing-masing 100 juta karena melanggar peraturan Bapepam nomor 8 G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi administratif juga dikenakan secara tanggung renteng sebesar 100 juta kepada seluruh Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk yang menandatangani laporan tahunan PT. Untuk kasus ketiga adalah kasus pelanggaran etika bisnis oleh Le Mineral, di mana pembuatan iklan billboard Le Mineral ditegur karena melanggar etika. Kasus pelanggaran etika iklan yang menimpa perusahaan minuman kemasan Le Mineral. Dalam iklan di billboard mereka, Le Mineral menggunakan gambar anak-anak tanpa didampingin oleh orang tua dan mengeklaim produknya aman bagi bayi. Pelanggaran ini menarik perhatian Badan Pengawasan Periklanan Perusahaan Periklanan Indonesia dan menimbulkan teguran terhadap Le Mineral dan agensi periklanannya. Dalam dunia periklanan, penting bagi perusahaan untuk mematuhi etika periklanan yang berlaku.
Etika mencakup sejumlah aspek, termasuk klaim keamanan produk dan pengguna gambar-gambar anak dalam iklan. Dalam upaya menarik minat konsumen, banyak perusahaan menggunakan klaim keamanan dalam iklan mereka. Namun, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klaim tersebut tidak boleh sembarangan. Perusahaan harus memberikan keterangan yang lengkap dan bukti yang meyakinkan bahwa produk mereka benar-benar aman. Melanggar ketentuan ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan merusak reputasi perusahaan.